Ada beberapa saya lihat dijadikan narasumber oleh acara ini ngomongnya ngawur. Ini mohon maaf aja, ini mau ngawur. Apalagi bicara hukum ya, mengaku dia praktisi hukum dan lain sebagainya. Pak, itu Pak pengalaman saya sebagai praktisi hukum, Pak, saya sudah 40 tahun lebih, Pak. Itu begitu semua Pak putusannya. Kalau pribadi Mega cuma berharap kasus ini cepat selesai, cepat beres. Kasihan kan almarhum sama almarhumahnya, biar tenang, biar nggak jadi bahan omongan lagi di dunianya. Biar dia udah tenang di alamnya, gitu aja. Widi? Menurut saya pribadi, saya selama ini tidak ada yang menyuruh atau misalkan tidak ada paksaan untuk bersuara. Apalagi saya sama si Mega sudah mengaju ke pengadilan. Terus yang kedua, biar tidak nambah kisru dan kisru lagi, biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Segitiga Hitam. Dari panasnya debat kasus Vina, di acara rakyat bersuara banyak mendapat kritikan. Pasalnya, Bung Aiman selaku pembawa acara tersebut sering mengundang narasumber yang malah membuat gaduh masalah ini. Salah satu channel yaitu Elang Maut memberikan pernyataan tentang acara tersebut. Seharusnya kalau menurut saya ya, yang jadi narasumber kecuali yang memang jadi korban atau yang sedang diwawancara ya, yang jadi narasumber yang memberikan edukasi haruslah orang yang kompeten ya, haruslah orang yang paham dengan apa yang disampaikannya, jangan sampai asal bunyi ya. Kalau asal bunyi ya membuat rakyat malah akan bingung, atau bisa dikatakan membuat rakyat bukan jadi pintar jadinya, malah sebaliknya. Ada beberapa saya lihat dijadikan narasumber oleh acara ini ngomongnya ngawur. Ini mohon maaf aja, ini mau ngawur. Apalagi bicara hukum ya, mengaku dia praktisi hukum dan lain sebagainya. Tapi tidak benar yang disampaikannya itu. Saya yakin para ahli hukum, akademisi, dosen-dosen di universitas pasti protes juga. Nah, usaha dosen-dosen akademisi di kampus memberikan pelajaran kuliah hukum kepada mahasiswanya, artinya secara umum memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum yang benar ini, jadi sia-sia. Saya hanya bisa memberikan suatu pandangan hukum, apa yang disebut oleh rekan Jutek, di mana keterangan saksi ahli di bawah sumpah itu sama dengan keputusan. Saya rasa itu perlu belajar dulu hukum ya Pak ya. Keterangan saksi di bawah sumpah tidak ada nilainya Pak jika tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu harus kita ketahuin Pak. Pak, itu Pak pengalaman saya sebagai praktisi hukum, Pak, saya sudah 40 tahun lebih Pak. Itu begitu semua Pak putusannya. Dalam debat tersebut, pengacara Pitra dan Bu Elsa selaku pengacara Ibnu Rudiana dan Aib tak terima kalau almarhum Eki meninggal akibat minum minuman keras dan obat terlarang. Inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Ya, hasil otopsi juga kelihatan. Ya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Jangan Anda laporkan membuat saja. fitnahan yang Silakan lain. aja. Silakan. Gitu Laporkan saja. Artinya Anda meyakini bahwa sudah kita laporkan, hari Kamis kita diperiksa. Ya. Jadi Artinya begini, artinya sampaikan aja kepada klien saudara. Udah kita proses semua. Tinggal tunggu gongnya aja. Saat ini kita diam-diam aja. Tapi ada momennya nanti kita gigit, gitu loh. Kenapa kalian tidak marah? Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Di fitnah seperti itu kalian diam? Mengapa wartawan diam? Apa nggak ada perasaan di hati kalian? Seorang yang sudah meninggal di fitnah. Saya bilang ini
tuduhan yang paling keji. Vanessa aja cuma diomongin begitu aja orang sedunia marah. Apa karena dia artis dan ini bukan artis? Saya kali ini memang benar-benar marah dengan fitnah-fitnah itu dan dengan ketawa-ketawa lawyernya. Kan saya tidak tahu. Kan itu keterangan saksi di bawah sumpah. Loh, kamu validasi dulu benar atau enggak? Kan ada visumnya. Ada 3 visum. Saya protes keras ini. Dan saya sebagian nanti akan saya somasi. Kita diam ya. Kita diam bukan berarti kita kita bersalah atau kita nggak berani melawan. Tapi ini sudah keterlaluan. Dan ini adalah poin-poin yang ada di debat di acara Rakyat Bersuara. Kita lihat video selengkapnya. Kan ada yang selama ini meragukan ekstraksi yang Ini ada. bakal buktinya nih. Iya, kan ada yang meragukan ekstraksi yang difotokopi beredar itu katanya diselipin siapa, Ya. dari mana, ya kan? Nah, ini handphonenya masih ada, sudah diekstraksi kami sudah lihat gitu loh. Makanya saya berani ngomong gitu. Apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi adalah kebenaran. Saya pernah mendengar Anda meyakini betul bahwa kasus Eki dan Vina ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan, berdasarkan penglihatan Anda pada saat pertama kali Anda lihat di jembatan Talun itu. Bisa Anda jelaskan? Betul? Ya, betul Om. Jadi gini Om Aiman, pertama saya sampaikan, awal saya lihat kedua korban itu tergeletak di Oper Talun itu, awalnya itu juga saya menyatakan itu kecelakaan. Tapi 2 hari 3 hari saya mendengar lagi kalau itu tuh pembunuhan. Dari Aku mana Anda bilang, meyakini? Oke. oh, pantes kalau itu pembunuhan. Aku bilang, pribadi itu Om Aiman. Oh, sebentar. Artinya pada saat awal Anda melihat, Anda sudah punya batin bahwa ini kayaknya pembunuhan nih, gitu. Betul ya? Oh, awalnya saya ngomong situ emangnya betul itu kecelakaan. Tapi Oke. ketiga harinya saya mendengarkan kalau itu telah terjadi bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Oke. Itu saya meyakini sendiri, oh pantas kalau itu pembunuhan karena korban laki itu sangat parah di mukanya. Itu Om. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa? Kalau nabrak tiang, dari 8 tiang, dari ujung ketemu ujung itu, tiang yang paling jelek, yang udah bengkok, itu tiang ketiga yang dari kota ke kabupaten Om, yang sekarang dibicarakan yang ditabrak kedua korban itu Om. Maksudnya apa Dan nih? Tiang yang bengkok, tiang ketiga. Maksudnya apa? Apa kaitan dengan pembunuhan? Yang dibicarakan itu kan katanya si korban itu menabrak tiang Oke. sampai bengkok, ya kan? Nah bengkoknya tiang itu bukannya ditabrak sama kedua korban itu Om. Tapi? Tiang itu udah bengkok dari dulu-dulunya udah bengkok. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Ya, yang kedua. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Ya. Kan itu. Kemunculan mereka bukan tanggung jawab dirinya mereka. Tapi kemunculan mereka di dalam persidangan adalah tanggung jawab penyidik, tanggung jawab polisi, tanggung jawab kejaksaan yang harus menghadirkan saksi-saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemunculan mereka diakibatkan adanya ekstraksi HP Pina yang kemudian timbul ini. Dan ternyata nomor ini adalah ternyata nomor Widi dan Mega. Jadi mohon izin Bang Razman, mohon izin. Mereka tidak bisa dipersalahkan kenapa baru muncul sekarang. Bahkan kalau kita melihat fakta persidangan di tahun 2016, semua terpidana mencabut keterangannya, ditolak. Maka saya katakan ini tidak datanya utuh. Saya malah ingin mencari siapa sesungguhnya yang memunculkan Mega, Widi, lalu kemudian perannya Reza, lalu kemudian bagaimana dengan Erwin. Semua ini menurut saya harus bertanggung jawab dalam rangka terangnya peristiwa kematian Vina dan Eki. Kalau pribadi Mega cuma berharap kasus ini cepat selesai, cepat beres. Kasihan kan almarhum sama almarhumahnya, biar tenang, biar nggak jadi bahan omongan lagi di dunianya.
biar dia udah tenang di alamnya gitu aja. Widi? Menurut saya pribadi, saya selama ini tidak ada yang menyuruh atau misalkan tidak ada paksaan untuk bersuara. Apalagi saya sama si Mega sudah mengaju ke pengadilan. Terus yang kedua, biar tidak nambah kisru dan kisru lagi, biar cepat selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video ini. Jangan lewatkan video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.